Basuh tapak kaki ibu merupakan singkatan dari Bantul Sehat untuk Hamil, optimalkan pemanfaatan aplikasi, kendalikan angka kematian ibu, yang merupakan strategi untuk menekan kematian ibu di Kabupaten Bantul. Tujuan dari proyek perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sipia bagi para layanan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri, serta stakeholder di tingkat pemerintah Kabupaten Bantul, Panewu, Lurah, Dukuh, kader posyandu hingga keluarga ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas untuk mengendalikan angka kematian ibu di Kabupaten Bantul. Manfaat dari proyek perubahan ini adalah meningkatkan pemantauan dan menghindari keterlambatan penanganan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas risiko tinggi, dan dampaknya adalah penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Bantul. Basuh tapak kaki ibu, ibu selamat, bayi sehat, Bantul bermartabat. Assalamualaikum Sobat Rasan-Rasan. Kembali lagi di podcast Rasan-Rasan, tempat ngobrol santai seputar kesehatan. Kali ini bersama saya Risa. Nah, hari ini adalah episode yang spesial. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di studio Rasan-Rasan. Jadi beliau ini adalah orang nomor 1 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Beliau adalah Dr. Agus Triwidiantara MMR selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Selamat datang dokter. Terima kasih Mbak Risa. Sehat nggak dok hari ini? Alhamdulillah. Nah, Sobat Rasan-Rasan, hari ini tema kita adalah sesuatu yang cukup krusial. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas mengenai upaya penanggulangan angka kematian ibu di Kabupaten Bantul. Nah, Sobat Rasan-Rasan, jadi angka kematian ibu di Kabupaten Bantul ini sampai dengan saat ini masih yang paling tinggi di Provinsi DIY. Nah, akan tetapi Dr. Agus ini punya satu program inovasi yang dinamakan dengan basuh tapak kaki ibu. Leres nggak dok? Iya. Ya. Nah, mungkin Sobat Rasan-Rasan yang ada di rumah penasaran apa sih program basuh tapak kaki ibu ini? Apakah kita ini harus rajin-rajin untuk mencuci kaki ibu kita atau bagaimana? Nah, mohon izin dokter mungkin bisa dijelaskan apa sih program basuh tapak kaki ibu ini? Iya. Baik, terima kasih Mbak Risa. Jadi basuh tapak kaki ibu ini adalah salah satu inovasi yang kita lakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam upaya untuk mengendalikan angka kematian ibu di Kabupaten Bantul. Tadi Mbak Risa sudah menyampaikan di Kabupaten Bantul sampai saat ini kita masih tertinggi untuk angka kematian ibu di DIY. Dari tahun ke tahun kita masih selalu paling tinggi se-DIY, sehingga ini menggelitik kami di Dinas Kesehatan bagaimana caranya sih agar Bantul tidak selalu yang tertinggi kematian ibu di DIY. Makanya salah satu yang kita lakukan ini adalah membuat inovasi-inovasi. Sebenarnya sudah cukup banyak inovasi yang dilakukan di Dinas Kesehatan, tapi mungkin juga belum optimal, sehingga kita mencoba lagi, kita buat inovasi yang lain. Ya. Jadi tahun ini kita mencoba dengan satu inovasi, kita memanfaatkan aplikasi yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tapi kita kaji kok ternyata aplikasi ini belum dimanfaatkan dengan optimal.
Sehingga kita buat satu inovasi yang terkait dengan pemanfaatan aplikasi, yaitu aplikasi Sipia. Ini kita kasih nama Basuh Tapak Kaki Ibu. Jadi kalau mendengar namanya, ya mungkin kita sudah, wah kok basuh tapak kaki ibu? Ini apakah kita harus membasuh tapak kaki ibu-ibu atau ibu-ibu hamil? Itu boleh juga. Mungkin itu jadi satu gerakan kepedulian bagi masyarakat di Kabupaten Bantul untuk bisa membasuh tapak kaki ibunya masing-masing ya, jangan ibunya orang lain. Artinya itu akan ada kepedulian terhadap ibu-ibu, menunjukkan rasa hormat kita kepada ibu-ibu kita. Tapi itu kalau secara arti harfiahnya. Nah, tapi sebenarnya inovasi basuh tapak kaki ibu ini adalah singkatan ya, dari Bantul Sehat untuk Hamil, optimalkan pemanfaatan aplikasi, kendalikan angka kematian ibu. Jadi artinya di sini kita berupaya untuk mengendalikan angka kematian ibu yang ada di Kabupaten Bantul. Tapi juga jangan salah paham dulu, kematian ibu berarti ibu-ibu yang dari ibu-ibu muda sampai ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Jadi yang dimaksud dengan kematian ibu itulah kematian ibu hamil, ibu bersalin dan juga ibu nifas. Jadi batasannya di 3 jangka waktu tersebut. Jadi kalau pas tidak hamil atau ibu-ibu lanjut usia ya bukan termasuk sebagai kematian ibu. Jadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu nggih, Dok. Filosofinya dari basuh tapak kaki ibu itu dari mungkin dari rasa sayang kita dan juga rasa hormat kita terhadap ibu, khususnya ibu nggih. Nah, kalau tidak salah dengar tadi fokus utama dari proyek perubahan ini nggih, Dok, itu adalah pemantauan ibu hamil, bersalin, nifas melalui buku KIA dan juga aplikasi Sipia yang masih belum optimal nggih, Dok. Nah, mungkin sobat rasan-rasan ini juga masih ada yang belum tahu nggih aplikasi Sipia itu apa sih, Dok. Nah, kemudian kenapa kok aplikasi Sipia ini yang dijadikan fokus utama di dalam proyek perubahan ini, Dok? Ya, baik. Jadi aplikasi Sipia itu adalah aplikasi sistem informasi pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Jadi aplikasi yang di dalamnya memuat informasi tentang hasil pemeriksaan kesehatan pada ibu-ibu mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan juga pada bayi sampai usia balita. Jadi informasi-informasi hasil pemeriksaan kesehatan dari khususnya ibu-ibu ini nanti akan masuk dalam aplikasi Sipia tersebut. Jadi dengan aplikasi Sipia ini tenaga kesehatan akan bisa mengetahui riwayat kesehatan dari ibu hamil mulai dari saat pertama kali periksa sampai nanti sudah lepas dari masa nifas, itu akan terpantau di sana. Jadi dengan aplikasi tersebut baik dari fasilitas pelayanan kesehatan ataupun juga stakeholder ini bisa mengakses. Jadi yang bisa mengakses sebenarnya tidak hanya para tenaga kesehatan saja, tapi stakeholder yang ada di Kabupaten Bantul, khususnya Bapak Ibu Panewu, Bapak Ibu Lurah itu juga bisa mengakses. Karena kita sudah membagikan ada username-nya, ada password yang dimiliki oleh para Panewu dan para Lurah. Jadi seperti itu. Ya, nggih. Kemudian terkait dengan upaya-upaya terobosan atau inovasi yang sudah dilakukan ini seperti apa, Dok, berkaitan dengan proyek perubahan ini? Jadi aplikasi Sipia memang waktu digulirkan masih berisi data-data pemeriksaan tadi, dan ini butuh keaktifan dari para stakeholder untuk bisa mengakses, membuka aplikasi Sipia tersebut. Jadi karena ya sifatnya ini menunggu partisipasi dari para stakeholder. Kalau yang tenaga kesehatan, mereka sebenarnya otomatis ketika melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil, ibu bersalin itu akan menginput, mengentry data-data hasil pemeriksaannya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu Panewu, Bapak Ibu Lurah, itu kalau tidak aktif membuka ya mereka tidak akan tahu informasi-informasi yang ada di Sipia.
Nah, dengan kita melihat seperti itu, ternyata keaktifan dari para panelu dan juga lurah ini sangat-sangat rendah, jadi jarang sekali yang membuka, sehingga tidak tahu jumlah ibu hamilnya berapa, kemudian jumlah ibu hamil yang risiko tinggi berapa, di mana, itu tidak tahu. Tapi ini yang kita kembangkan agar kepedulian Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Panelu, Bu Panelu, itu akan menjadi lebih meningkat. Mereka akan lebih care, sehingga ini ada program pengembangan dari aplikasi Sipia ini. Salah satunya adalah ada notifikasi kepada para panelu. Jadi ada notifikasi ketika di wilayah kerja Kapanewon atau kelurahan ada penambahan ibu hamil risiko tinggi, maka secara otomatis dari aplikasi ini akan mengirimkan pesan WhatsApp ke Pak Panelu, ke lurah juga. Ada berapa penambahan ibu hamil resti yang ada di wilayah kelurahan ataupun juga Kapanewon. Jadi harapannya dengan mengetahui, karena di WA tersebut, di pesan WA ini juga dicantumkan link untuk membuka Sipia. Jadi mudah, tinggal pencet saja, nanti akan langsung masuk ke aplikasi Sipia-nya. Jadi akan lebih mudah, mereka akan tahu ini bumilnya tambah berapa, lokasinya di mana saja, namanya siapa. Nah itu nanti akan bisa diakses. Harapannya kemudian panelu dan lurah ini akan lebih care, mereka akan memantau, bahkan bisa mendampingi ibu-ibu hamil risiko tinggi tersebut. Nah itu nanti harapan kedepannya dengan ada pendampingan, maka ibu-ibu hamil risiko tinggi ini nanti tidak akan jatuh dalam kondisi kematian ibu. Ini yang kita harapkan. Jadi prinsipnya seperti itu. Oh, gitu. Nah, Sobat Rasan-Rasan, ini saya jadi penasaran, awal mulanya Dokter Agus kepikiran, awal mulanya tercetus untuk program basuh tapak kaki ibu ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Rasan-Rasan yang sedang menonton, bagaimana tahapan awalnya, kemudian berjalannya program ini sampai dengan saat ini, itu prosesnya seperti apa, Dok? Jadi ini memang proses yang bisa dikatakan cukup panjang nih, karena tentunya kita pertama mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul. Dan ternyata kita melihat masalah kematian ibu ini masih jadi satu masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan, karena sudah cukup lama ya upaya untuk pengendalian kematian ibu ini kita lakukan. Nah kemudian kita identifikasi ini permasalahannya apa saja, yang menyebabkan apa saja. Jadi ternyata dari hasil audit maternal perinatal ini cukup banyak permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kematian ibu. Dan ternyata salah satunya adalah bahwa ibu-ibu hamil yang mengalami kematian selama ini ternyata banyak yang mereka tidak terpantau. Bagaimana perkembangan penyakitnya, kemudian penyakit apa yang menyertai ibu-ibu hamil, ibu-ibu nifas yang meninggal tersebut. Nah kemudian ini kita lihat salah satunya ternyata karena pendampingan atau pemantauannya yang sebenarnya kurang. Nah kita lihat ternyata sebenarnya kita itu sudah punya satu aplikasi Sipia ini yang sudah bergulir sudah beberapa tahun yang lalu. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk memantau perkembangan dari ibu-ibu hamil yang risiko tinggi. Nah makanya tercetus ide bagaimana agar aplikasi ini bisa kita manfaatkan. Ya kita lihat mungkin selama ini aplikasinya belum user friendly ya. Jadi karena itu tergantung dari keaktifan para stakeholder untuk membuka. Makanya sekarang kita tambah ada fitur untuk notifikasi biar mengingatkan mereka untuk bisa membuka, melihat, kemudian nanti akan memantau dan mendampingi ibu hamil resti tersebut. Nah kemudian nanti ke depannya yang mau disasar tadi kan ada lurah, ada panelu juga Dok. Nah kemudian apakah nanti ada stakeholder juga yang lain yang mau dilibatkan, atau nanti ke depan sasaran yang ingin dituju itu sinten mawon Dok? Ya kalau sekarang mungkin kita masih menuju ke tenaga kesehatan, vaskes, kemudian panelu, lurah.
Ke depan kita akan berharap bahwa aplikasi ini juga nanti bisa menyasar yang lebih luas lagi sampai ke tingkat yang lebih bawah. Jadi kalau sekarang sampai di tingkat lurah, ke depan kita tingkatkan bisa sampai ke para dukuh, kemudian juga sampai ke kader posyandu. Sehingga ibu-ibu hamil ini benar-benar akan bisa dipantau, didampingi oleh para stakeholder sampai di tingkat dusun ataupun juga RT RW. Nanti harapannya juga bisa mendampingi para ibu-ibu hamil khususnya yang risiko tinggi, agar benar-benar kita bisa menekan, ya kalau bisa tidak ada kematian ibu di Kabupaten Bantul. Ini yang kita harapkan. Ya, mungkin sejauh ini ada kendala buatan dok di dalam pelaksanaan program ini. Nah, kalau mungkin kiranya ada kendala, bagaimana Dokter Agus ini mengatasi permasalahan yang mungkin ditemui ketika pelaksanaan program basuh tapak kaki ibu ini? Iya, tentunya ketika setiap upaya pasti akan ada kendalanya. Jadi yang pertama kendala mungkin yang terkait dengan aplikasi itu sendiri. Karena ini memanfaatkan teknologi informasi, ya tentunya keamanan IT ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga bagaimana pengembangan dari aplikasi tersebut nanti bisa kita lakukan. Ini yang terkait dengan aplikasinya. Jadi untuk mengatasinya ya tentu kita selalu komunikasi dengan pengembang aplikasi agar bisa menjamin keamanan data yang ada di aplikasi CPA tersebut. Karena ya mungkin beberapa waktu yang lalu kan kita mendengar ada kasus kebocoran data, itu kan juga tentunya menjadi satu keprihatinan. Nah ini jangan sampai data-data yang terkait dengan ibu hamil, ibu nifas, ini jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Itu yang pertama yang terkait dengan aplikasi. Kemudian yang kedua juga terkait dengan bagaimana kita perlu sosialisasi tentang pemanfaatan ini kepada para stakeholder. Ya karena mungkin selama ini banyak yang kurang aktif ya untuk bisa membuka kemudian memantau ibu hamil. Nah itu tentunya perlu satu upaya untuk merubah dari yang biasanya menjadi yang seharusnya. Nah ini yang tentunya menjadi kendala selama ini, dan alhamdulillah kemarin Bapak Bupati juga sudah membuat instruksi Bupati terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan aplikasi CPA ini. Jadi termasuk instruksi kepada para paneu, kepada para lurah untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi CPA ini, dan selanjutnya bisa melakukan pemantauan dan pendampingan. Ini yang sudah kita lakukan, dan tentunya ya kendala-kendala yang terkait dengan sosialisasi, nah nanti akan kita upayakan, kita akan gencar untuk sosialisasi. Dan bahkan aplikasi ini nanti selain ke stakeholder juga ini akan ada reminder ke ibu hamil, ke keluarga, sehingga keluarga juga akan lebih care, lebih peduli kepada ibu-ibu hamil yang ada di sekitarnya. Jadi program basuh tapak kaki ibu ini berjalannya sudah berapa lama nih dok? Kalau program ini baru kita mulai, kita rintis ini sejak bulan Juli kemarin. Jadi baru berjalan 2 bulan, dan kemarin di tanggal 3 September ini juga sudah di launching oleh Bapak Bupati. Sekarang kita tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Ya mudah-mudahan nanti para stakeholder, kemudian juga para tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, tenaga di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, ini bisa benar-benar memanfaatkan aplikasi yang ada ini untuk bisa memantau perkembangan dari ibu-ibu hamil. Berarti sudah sekitar 2 bulan program basuh tapak kaki ibu ini berjalan. Nah dokter, sejauh ini sampai dengan 2 bulan ini kira-kira sudah ada dampak yang diperoleh dari pelaksanaan program ini atau seperti apa dokter? Kalau dampak akhirnya memang belum bisa kita lihat ya, karena itu nanti akan proses yang berkesinambungan, karena tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan, untuk menekan angka kematian ibu di Kabupaten Bantul. Tapi dari yang sudah kita lakukan sejak kemarin di launching, ini ternyata juga tanggapan dari para
stakeholder dari para Panewu dan Lurah juga cukup bagus. Beberapa Panewu ini bahkan juga sudah berupaya untuk bisa mendata ibu-ibu hamil ini dengan memanfaatkan aplikasi Sipia ini. Nanti dibuat infografis sampai ke RT ada berapa jumlah ibu hamil restinya di sana. Nah, ini berarti menunjukkan dukungan dari para Panewu, dari para lurah untuk bisa memanfaatkan aplikasi Sipia ini. Oh, berarti sudah ada dukungan juga dari Panewu dan Lurah. Nah, dokter, kemudian untuk harapan kedepannya ini program basuh tapak kaki ibu ini mau dibawa kemana? Nanti endingnya mau seperti apa? Nah, monggo untuk bisa dijelaskan kepada Sobat Rasan-Rasan. Ya, jadi ke depan kami berharap bahwa basuh tapak kaki ibu ini yang pertama bisa menjadi semacam gerakan moral. Ya, mungkin basuh tapak kaki ibu ini bisa nanti diterapkan kondisi sehari-hari. Jadi tidak hanya ke ibu hamil, ini yang kita harapkan. Jadi kepedulian dari setiap anggota keluarga kepada kaum ibu, ini yang kita harapkan. Ya, mungkin nanti di Bantul ini setiap anak-anak, ya mungkin setiap hari apa atau peringatan hari ibu misalnya, mungkin ini bisa melakukan gerakan moral basuh tapak kaki ibu ini. Tapi yang terpenting adalah dengan basuh tapak kaki ibu ini kita berupaya agar nanti para stakeholder yang ada di Kabupaten Bantul ini benar-benar bisa peduli terhadap ibu-ibu hamil yang ada di Kabupaten Bantul, khususnya ibu hamil yang berisiko tinggi agar tidak jatuh ke kematian ibu. Ini yang sangat kita harapkan. Nah, dokter, ini yang terakhir mungkin ya dok. Nah, ada closing statement buat Sobat Rasan-Rasan yang saat ini sedang menonton berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu terkait dengan kesehatan ibu ya dok. Monggo bisa disampaikan kepada Sobat Rasan-Rasan. Kami berharap kepada para Sobat Rasan-Rasan terkait dengan program basuh tapak kaki ibu ini, monggo kita bersama-sama bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap ibu-ibu hamil, ibu bersalin dan juga ibu nifas, agar ibu-ibu tersebut bisa terpantau kesehatannya, bagaimana kondisinya bisa kita pantau, bisa kita dampingi. Jadi jangan sampai ibu-ibu ini nanti semakin parah, bahkan terjadi kematian ibu di Kabupaten Bantul. Jadi kita berharap tidak ada kematian ibu lagi, tidak ada generasi mendatang yang tumbuh dan berkembang tanpa pendampingan dari ibunya, karena ibunya meninggal pada waktu hamil atau pada waktu bersalin. Ini yang kita harapkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Agus yang sudah menyempatkan diri untuk mampir di tengah kesibukannya ya dok, di studio kita, di studio Rasan-Rasan. Terima kasih juga untuk Sobat Rasan-Rasan yang sudah menyaksikan episode ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga Sobat Rasan-Rasan bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita pada hari ini. Nah, Sobat Rasan-Rasan, podcast pada hari ini terselenggara berkat kerjasama dengan Yap Studio dan juga Advan by Top Computer. Nah, Sobat Rasan-Rasan, jangan lupa untuk ikuti sosial media kita di Instagram di @dinkesbantul dan juga di TikTok @dinkes.bantul untuk tahu lebih banyak terkait dengan update-update informasi kesehatan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar nanti lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang aware tentang kesehatan ibu ini. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.